Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat tani di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Sahabat tani yang dirahmati Allah, semoga sahabat tani diberikan umur yang barokah, rezeki yang barokah, kesehatan yang barokah, dan dilancarkan dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Sebelum saya lanjut, perkenalkan nama saya Zainal Abidin, petani dari Provinsi Jambi. Pada kali ini saya akan bahas pengisida yang tepat untuk mengatasi layu fusarium dan busuk pitapora. Untuk yang pertama, saya akan bahas layu fusarium. Layu fusarium secara luas bisa menyerang banyak tanaman seperti tomat, cabai, kentang, timun, semangka, melon, pisang, dan lain-lainnya sahabat tani. Sahabat tani yang dirahmati Allah, layu fusarium ini disebabkan oleh jamur Oryziphorum sp. Jamur ini ada dalam tanah. Selanjutnya, ini akan mengganggu metabolisme tanaman, sehingga tanaman akan sulit menyerap air dan nutrisi. Dan tanaman akan menjadi layu sahabat tani. Jamur ini bisa bertahan sangat lama di dalam tanah dan terbilang sulit untuk menghilangkannya. Tanda gejala layu fusarium akan layu di siang hari dan segar kembali di pagi dan sore harinya. Proses mematikan pada tanaman kurang lebih 10 hari dan daun akan berguguran sahabat tani. Untuk fungisidanya, kalau sudah terkena tidak ada yang bisa mengatasi 100%, melainkan hanya bisa mengatasi 60-80% saja sahabat tani. Dan kalau tanaman sahabat tani terserang layu fusarium, carilah fungisida yang berbahan aktif, Prochloraz, Tabuconazol, Azaxystrobin, Piraxystrobin, Propiconazole, Benomil, Metalaxyr, Carbendazim, Methiothiofanat. Itulah sahabat tani bahan aktif yang bisa mengatasi layu fusarium. Sahabat tani, sebelum saya melanjutkan videonya, saya ingin mengajak sahabat tani tekan tombol subscribe, like pada video ini. Mari kita bangun channel ini agar bisa memberikan amalan dan berbagi ilmu pengetahuan. Dan kalau sudah, mari kita lanjutkan videonya. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu busuk pitapora. Pitapora dalam bahasa Yunani disebut piton, artinya tumbuhan, dan pitora itu artinya kehancuran. Dan kalau disatukan artinya penghancur tumbuhan. Dan siklus jamur ini sahabat tani tergantung pada air bebas di tanah. Penyebarannya bisa melalui air, udara, ataupun alat pertanian yang kita pakai. Jamur pitapora ini bisa menyebabkan pembusukan pada akar, daun, batang, dan buah. Gejala serangan jamur pitapora ini biasanya pada pangkal batang itu terdapat bagian yang membusuk, mengeluarkan cairan berwarna coklat. Jika gejala awal pada tanaman tomat bisa disebut hawar daun atau lodoh. Gejala awalnya itu terlihat pada daun bercak basah berwarna hitam, pada ujung daun dan meluas pada tengah daun. Sedangkan pada tanaman cabai itu ada dua jamur pitapora, Kavici dan Imbesan. Gejala ditandai pada batang muda terlihat busuk dan mengelupas, dan lama-kelamaan muncul bulu halus berwarna hitam. Dan gejala pada ujung tanaman mati pucuk atau disebut busuk kuncup. Dan gejala pada daun itu bercak hitam dan seperti tersiram air panas. Dan gejala pada buahnya, tangkai buahnya menguning, dan pada buah yang sudah besar, tangkai buahnya membusuk. Sahabat tani, bahan aktif yang terbilang bagus atau mampu untuk mengatasi busuk pitapora: 1. Simoxanil, Metalaxyr, Dimetomorph, Oxatiapiprolin, Propomocab, Azaxystrobin, Mefenoxam, Fluogicolid, Mandipropamid, Fluozinam. Itulah bahan aktif yang terbilang kuat untuk mengatasi busuk pitapora. Sahabat tani, kalau cara saya untuk mengatasi layu fusarium, saya menggunakan Progo dan Mantazeb. Mengapa saya menggunakan Progo dan Mantazeb? Progo mempunyai bahan aktif Prochloraz 90 gram per liter air dan Prochloraz 400 gram per liter air. Kedua bahan aktif ini sangat kuat untuk mengatasi layu fusarium sahabat tani. Dan kedua bahan aktif ini akan masuk melalui stomata pada daun dan ke batang hingga ke pusatnya yaitu akar. Dan melawan penyakit layu fusarium pada pangkal bawah batang. Sedangkan Mantazeb bertahan aktif, berbahan aktif Mancozeb, dia melindungi dari luar dan menjaga dari penyakit
yang lainnya, sahabat tani. Itulah cara saya mengatasi layu fusarium. Kalau untuk busuk pitapora atau teklik, saya memakai dolphin, sahabat tani, dan kapuas. Dolphin mempunyai bahan aktif simoksanil 55%. Ini sangat kuat, sahabat tani, untuk mengatasi busuk pitapora. Dan kapuas mempunyai bahan aktif azoxystrobin 60 gram dan klorotalonil 500 gram per liter air. Simoksanil dan azoxystrobin, dua bahan aktif ini terbilang sangat kuat untuk mengatasi busuk pitapora. Simoksanil dan azoxystrobin akan masuk ke dalam jaringan sel tanaman dan akan melawan jamur pitapora dari dalam. Dan klorotalonil menjaga dari luar dari penyakit yang lainnya, sahabat tani. Inilah contoh cabai saya yang kena busuk pitapora, sahabat tani. Ini, sahabat tani, cabai saya yang kena busuk pitapora, sahabat tani. Disemprot langsung sembuh, sahabat tani. Dan sebelah-sebelahnya tidak kena, sahabat tani. Ini yang kena, sahabat tani. Ini yang terkena, sahabat tani, ya. Sedangkan yang lainnya tidak kena, sahabat tani. Nah, ini kena busuk pitapora. Dia sembuh, sahabat tani. Dan ini, sahabat tani, buahnya, sahabat tani. Buah cabai ini, sahabat tani. Inilah buah, sahabat tani. Ini, sahabat tani, saya menanam cabai ini di lahan bekas. Dulu cabai ini cabai yang pertama kemarin tuh, sahabat tani, batangnya busuk pitapora, layu fusarium. Saya coba, alhamdulillah adalah busuk pitapora satu-satu. Tapi tidak menular, sahabat tani. Itulah pemakaian obat-obat yang saya gunakan, sahabat tani, untuk mengatasi layu fusarium dan busuk pitapora. Dan ini saya memakai ini, sahabat tani, ini tomat, sahabat tani. Ini terkena juga, sahabat tani, tapi dia sembuh, sahabat tani. Nah, jamurnya sembuh, sahabat tani. Nah, ke atasnya, sahabat tani, sembuh. Alhamdulillah, sahabat tani, sembuh. Banyak tanaman saya yang kena busuk pitapora, alhamdulillah sembuh. Tapi dengan cara pemakaian bahan aktif yang seperti saya sebutkan, sahabat tani. Dan inilah penampakan cabainya, sahabat tani. Kalau yang kuning-kuning ini, sahabat tani, ini tomat yang sudah panen lah, hampir habis, sahabat tani, ya. Tomat ini, sahabat tani. Kalau cabainya mau panen, sahabat tani. Kita tengok, sahabat tani, ya, mana yang kena, sahabat tani, ya. Nah, ini kena juga nih, sahabat tani. Kena. Ini kena. Tapi sebelah sini nggak kena, sahabat tani. Kena satu batang. Insya Allah sembuh, sahabat tani. Tapi pemakaian obat yang tepat, bahan aktif yang tepat, sahabat tani. Kalau nggak tepat bahan aktifnya, sulit untuk disembuhkan, sahabat tani. Dan inilah cabai saya, sahabat tani. Inilah penampakan cabai saya, sahabat tani. Nah, sahabat tani. Nah, ini, sahabat tani. Nah. Inilah penampakan cabai saya, sahabat tani, ya. Ini cabai tumpang sari tomat, sahabat tani. Tomat dan cabai, sahabat tani. Nah, inilah cabainya, sahabat tani. Ini cabai PS tomat, sahabat tani. Ini tomat, sahabat tani. Sebelahnya cabai, sahabat tani. Nah, ini, sahabat tani. Sebelah situ cabai, sebelah sini lubang, sebelah sini tomat. Ini cabai dan tomat. Cocok untuk dimasak. Langsung diuleg, sahabat tani, ya. Ya, sekian dulu dari saya. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.